Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan semua umat manusia untuk beriman kepadanya, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitabnya. Termasuklah perintah Allah kepada kaum Bani Israel, bangsa Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 41 Allah berfirman, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, wa la takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun." Allah memerintahkan Bani Israel, bangsa Yahudi untuk beriman kepada apa yang Allah utuskan dan kepada apa yang Allah turunkan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqa lima ma'akum. Para mufassirin menafsirkan bima anzaltu itu dengan apa yang diutuskan atau apa yang diturunkan dalam dua versi. Versi pertama, bima anzaltu itu dimaknai dengan kitab Al-Quran karena disambung dengan musaddiqal lima ma'akum. Kitab Al-Quran itu yang membenarkan apa yang engkau miliki sebelum Al-Quran, wahai Bani Israel, yakni Taurat. Versi kedua, termasuk Ibnu Katsir menerjemahkan bima anzaltu itu adalah Allah telah mengutuskan Rasulnya yang terakhir yang Allah telah janjikan dalam kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Jadi kedua versi ini dibenarkan oleh para mufassirin mengingat bahwa Allah sudah memberitahu kepada kaum Bani Israel, bangsa Yahudi dalam Taurat, Zabur dan Injil bahwa nanti akan hadir agama terakhir, Rasul terakhir dan kitab suci terakhir. Maka para ulama menafsirkan bima anzaltu itu dua-duanya. Berimanlah engkau, hai Bani Israel, bangsa Yahudi, kepada Muhammad sebagai Rasulku, dan berimanlah pula kamu kepada kitabku yang terakhir, yakni Al-Quran. Itu makna gamblangnya. Kenapa Allah suruh mereka beriman kepada Al-Quran? Musaddiqal lima ma'akum. Karena Al-Quran itu membenarkan kitab mereka sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil. Wala takunu awwala kafirin bih, kata Allah. Dan janganlah engkau, hai bangsa Yahudi, menjadi kafir yang lebih awal daripada bangsa-bangsa lain. Allah sudah ingatkan mereka. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah engkau menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Wa iyaya fattakun, kepadakulah engkau wajib takut, wahai Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud jangan engkau duluan kafir?
Sebelum Islam datang, Allah sudah gambarkan dalam Taurat, Zabur, Injil akan ada agama terakhir. Dan Allah perintahkan kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini, utamanya Bani Israel yang sebelumnya mereka beriman karena jalur Ibrahim, Ishak, Yakub. Maka Allah pesan kepada mereka, jangan wahai Bani Israel, wahai Yahudi, engkau duluan kafir kepadaku, kepada agamaku. Lalu Allah lanjutkan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah engkau menjual ayat-ayatku. Ayat-ayatku itu boleh jadi ayat yang terkandung dalam Taurat, Injil, boleh jadi dalam Al-Quran. Karena sebelum Al-Quran datang, kitab suci yang diakui Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya kita wajib mempercayai 4 kitab itu dalam rukun iman. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Makna yang dimaksudkan dalam potongan ayat ini, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, sepakat ahli tafsir, para mufassirin, walaupun memang gaya penggunaan bahasanya yang berbeda, tapi maknanya menyatu. Apa pengertiannya? Janganlah engkau wahai Bani Israel, janganlah engkau wahai bangsa Yahudi meninggalkan perintah ayatku, lalu engkau mengambil kesenangan dunia yang paradok bertentangan dengan ayatku ini. Termasuklah Allah suruh mereka beriman, tapi mereka tidak beriman. Itu mereka sudah menjual ayat Allah dengan harga murah. Dan ayat ini turun sebagai perumpamaan yang Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasul Allah yang terakhir itu menyampaikan kepada umatnya, termasuklah kita yang ada di sini hari ini. Maka manakala ada umat Islam hari ini yang meninggalkan larangan Al-Quran, katakanlah Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lalu ada umat Islam, toki besar, banyak duit, atau pembesar negara, banyak pergi keluar kota, keluar daerah, keluar negeri, di sana mereka berzina. Inilah contoh orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Artinya mereka membiarkan kalam Allah itu begitu saja berlalu, tidak dipedulikan, dan mereka melakukan hal yang bertentangan dengan ayat Allah. Manakala ada umat Islam yang menjadi penguasa negara, Allah sudah berikan perumpamaan kepada Rasulnya. Rasul Allah itu hijrah dari Makkah ke Madinah untuk memajukan Islam, untuk mengajak orang-orang kafir masuk Islam. Lalu ada kepala negara yang beragama Islam hari ini, dia malah menghancurkan Islam, menangkap orang-orang yang baik Islamnya, menangkap ulama, mengeksekusi orang-orang yang menegur dia karena kesalahan yang dilakukan. Itu contoh lain daripada menjual agama Allah dengan harga yang murah. Karenanya hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pengertian wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ini itu sangat luas sekali. Manakala kita mengejar dunia dan meninggalkan kalam Allah dalam Al-Quran, itu bermakna kita sudah menjual ayat Allah dengan harga murah. Termasuklah ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat, tapi masih juga ada di antara kita yang meninggalkan salat, itu sudah menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Termasuk juga Allah melarang kita jangan berlaku riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Lalu kita melaksanakan praktik riba. Kita menjual ayat Allah dan harga murah demi memperoleh keuntungan melalui riba. Jadi mengambil manfaat dunia yang tidak sesuai dengan
kata Allah dalam Al-Quran, itu maknanya orang menjual ayat-ayat Allah dalam harga yang murah. Kalau kita kembali kepada kemurnian Islam, Islam itu datang duluan dikabarkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Islam itu datang sangat bersahaja, dan Allah mengutuskan Rasulnya untuk mengembangkan Islam setelah Rasulnya itu dibersihkan hatinya oleh malaikat. Karena Nabi sendiri mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh badan manusia itu ada segumpal darah. Ketika darah itu baik, maka baiklah manusia itu. Dan ketika darah itu kotor, jahat, maka jahatlah manusia itu. Ala wahwal qalbu. Apa dia? Hati. Maka sebelum Allah memerintahkan Rasul Muhammad ibni Abdullah menjadi Rasulnya, Allah bersihkan hatinya dahulu melalui gerak langkah malaikat, sehingga beliau menjadi orang yang suci, murni, dan tidak ada kotoran lagi dalam tubuh badannya, sehingga beliau menjaga amanah Allah dan tidak melakukan dosa sekecil apapun. Itulah yang menjadi qudwah bagi kita. Itu yang menjadi pegangan bagi kita. Itulah yang menjadi hasanah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ikuti dan kita amalkan dalam kehidupan ini. Jadi agama Islam ini agama yang suci murni, berawal dari agama tauhidnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Al-Quran sebutkan millata Ibrahim hanifa. Manakala umat Islam mengotori agama Islam ini dengan kerja-kerja jahat, dengan tipu-tipu muslihat, dengan ancam mengancam, bunuh membunuh, tangkap menangkap, maka orang Islam tersebut telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita pahami eksistensi keberadaan agama Islam itu sebagai satu-satunya agama yang diakui oleh Allah hari ini, dan Allah tolak semua agama lain, meskipun sebelumnya Allah sudah pernah menurunkan agama tauhid kepada bangsa Bani Israel. Manakala Bani Israel diminta bergabung dengan Islam, mereka tidak mau. Pada waktu itulah mereka dicap menjadi kafir. Sekarang yang betul-betul manusia kekasih Allah sebagai umat wasata adalah umat Islam, kaum muslimin wal muslimat. Namun demikian, tidak ada jaminan bagi umat Islam kekasih Allah ini ketika mati langsung masuk surga, meskipun surga itu disiapkan Allah kepada umat Islam. Manakala ada umat Islam yang menjual harga murah ayat-ayat Allah tadi, maka ada peluang bagi mereka untuk masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabum muhin. Orang-orang Islam yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu lalu tidak menjalankan hukum-hukum Allah, wa yata'adda hududahu, mengabaikan hukum-hukum Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan mereka dalam neraka yang berkekalan di sana, walahu adzabum muhin, dan Allah berikan azab yang menghinakan bagi mereka di neraka sana. Untuk umat Islam memang Allah peruntukkan neraka itu untuk orang kafir, tapi karena umat Islam tidak mau tunduk patuh pada arahan Allah, ada yang menjual murah ayat-ayat Allah, maka umat Islam punya kesempatan merantau sebentar ke neraka. Apabila habis semua kotoran dibakar, ada peluang masuk surga. Oleh karenanya, kalau kita mungkin mau pengalaman neraka, jangan sampai nanti begitu meninggal langsung masuk surga, kita tidak tahu bagaimana keadaan neraka. Maka kalau kita perlu pengalaman neraka, buatlah sesuka hati di dunia ini.
jual harga murah ayat-ayat Allah. Ada kuasa aniaya orang-orang yang taat kepada Allah. Kaya raya, hidupkan praktek riba. Nanti mati kita mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dosa-dosa yang kita buat dalam kehidupan ini dibakar dalam neraka, dan kita tahu bagaimana pengalaman neraka. Kalau nanti habis dibakar dalam neraka, dilemparkan dalam surga, jumpa tetangga di sana, kita bisa cerita pengalaman neraka. Itulah yang mungkin gambaran bagi orang-orang yang tidak tunduk patuh pada Allah, padahal dia seorang muslim, padahal Allah turunkan Al-Quran, padahal Allah turunkan Rasul, dan ada hadis yang disampaikan oleh Rasul. Kalau ini yang terjadi, umat Islam itu termasuk orang yang memperolok-olok Allah dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.